Marah karena sanksi Amerika Serikat, Cina usir kapal perang Amerika Serikat dari LCS. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan meningkat. Setelah sebelumnya menembakkan rudal pembunuh kapal induk, kini Cina memaksa kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat menjauh dari kepulauan sengketa di Laut Cina Selatan. Juru bicara Komando Wilayah Selatan Militer Cina, Li Huamin, mengumumkan kapal perusak berpeluru kendali milik Amerika Serikat US Mustin telah masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina di lepas pantai Kepulauan Paracel. Menanggapi manuver kapal perang Amerika Serikat, Li mengatakan pihaknya telah memanggil gabungan Angkatan Laut dan Udara untuk memperingatkannya. Li mengeluarkan peringatan keras kepada pasukan Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah yang diperebutkan itu. Ia menegaskan kembali kedaulatan tidak terbantahkan Cina atau pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya. Ini telah sangat merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina, serta tatanan navigasi internasional di Laut Cina Selatan, kata Li. Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan provokatif semacam itu, secara ketat mengontrol operasi militer Angkatan Laut dan Udara, dan secara ketat membatasi perilaku Angkatan Laut dan Udara garis depan untuk menghindari kecelakaan, imbuhnya, seperti dikutip dari Newsweek, Jumat 28 Agustus 2020. Tetapi Amerika Serikat mengabaikan peringatan ini. Juru bicara Armada Pasifik Amerika Serikat, James Adams, mengatakan kepada Newsweek bahwa USS Mustin menegaskan hak navigasi dan kebebasan di sekitar Kepulauan Paracel, sesuai dengan hukum internasional. Operasi kebebasan navigasi ini menjunjung tinggi hak, kebebasan dan penggunaan yang sah dari laut yang diakui dalam hukum internasional, dengan menantang pembatasan yang melanggar hukum pada jalur yang tidak merugikan yang diberlakukan oleh Cina, Taiwan, dan Vietnam, dan juga dengan menantang klaim Cina atas garis pangkal lurus yang melingkupi Kepulauan Paracel, kata Adams. Klaim maritim yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan dan perdagangan tanpa hambatan, dan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut Cina Selatan. Ucapnya sembari menambahkan bahwa langkah tersebut pada dasarnya merupakan tantangan bagi Cina dan Vietnam yang meminta pemberitahuan sebelumnya untuk berlayar ke Kepulauan Paracel, serta Taiwan yang klaimnya atas Laut Cina Selatan mirip dengan Cina. Pentagon secara khusus menentang klaim Cina yang dianggapnya berlebihan, dan baru-baru ini melakukannya dengan menerbangkan pesawat di dekat dua latihan tentara pembebasan rakyat dalam 2 hari terakhir. Setelah para pejabat militer dan diplomat Cina memperingatkan tentang manuver pesawat mata-mata U-2 di dekat latihan komando wilayah utara Cina. Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui kepada Newsweek bahwa mereka mengawasi latihan Laut Cina Selatan baru-baru ini. Ketegangan berlanjut dengan aksi militer Cina menembakkan 2 rudal, termasuk yang dijuluki sebagai rudal pembunuh kapal induk, ke Laut Cina Selatan pada Rabu pagi. Sumber yang dekat dengan militer Beijing mengatakan tembakan misil itu mengirimkan peringatan yang jelas kepada Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Pentagon mengecam keras tindakan Cina yang menembakkan beberapa misil termasuk rudal yang dijuluki pembunuh kapal induk ke Laut Cina Selatan.
Menurut Pentagon, tindakan Beijing semakin mengguncang situasi di kawasan sengketa tersebut. Pemerintah Cina mengecam keputusan Amerika Serikat yang kembali menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat dan 24 perusahaan negeri tirai bambu yang dituduh terlibat dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sikap Amerika Serikat sangat buruk karena ikut campur dalam masalah internal Cina, melanggar hukum dan norma internasional yang sama sekali di luar logika, hegemoni, dan politik kekuasaan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, dan jumpa pers di Beijing, seperti dilansir Associated Press Jumat 28 Agustus 2020. Cina bersengketa dengan Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam di Laut Cina Selatan. 4 negara Asia Tenggara itu menolak klaim Cina yang menguasai seluruh Laut Cina Selatan. Sanksi terbaru kepada Cina diberikan oleh Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Mereka menyatakan 24 perusahaan dan sejumlah pejabat negeri tirai bambu turut andil dalam proyek reklamasi pulau buatan di Laut Cina Selatan demi menguatkan klaim Cina atas perairan itu. Sejumlah perusahaan itu disebut menjadi kontraktor proyek pembangunan dan mengeruk pasir untuk pondasi reklamasi yang dinilai merusak lingkungan dan akhirnya memicu sengketa dengan negara lain. Kemendak Amerika Serikat menyatakan 24 perusahaan itu masih ke dalam daftar kelompok yang hanya bisa melakukan ekspor terbatas ke negeri Paman Sam dengan izin pemerintah. Zhao mengatakan akan mengambil langkah tegas untuk menjaga hak-hak orang-orang dan perusahaan yang diberi sanksi oleh Amerika Serikat. Pembangunan yang dilakukan Cina di wilayah sendiri masih dalam lingkup kedaulatan dan tidak ada hubungannya dengan militerisasi. Tidak ada alasan bagi Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi yang tidak sah kepada perusahaan dan warga Cina karena keikutsertaan mereka dalam proyek konstruksi itu, ujar Zhao. Hubungan Amerika Serikat-Cina saat ini mencapai titik terburuk akibat berbagai persoalan. Mulai dari perang dagang, tuduhan pencurian kekayaan intelektual dalam bidang teknologi, sengketa Taiwan, polemik demokrasi Hong Kong, dan isu penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur. Kedua negara juga unjuk kekuatan militer di Laut Cina Selatan, masing-masing mengerahkan kapal perang, kapal induk, dan jet tempur. Pekan ini, Angkatan Laut Cina menggelar latihan perang di Laut Cina Selatan. Mereka bahkan dilaporkan menguji rudal penghancur kapal induk DF-26B dan DF-21D. Sedangkan Amerika Serikat disebut mengawasi latihan militer Cina dari udara menggunakan pesawat intai Lockheed U-2.